Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan jumlah anggota 3 orang. Yang pertama, Kak Rina Prabawati Putri. Yang kedua, Nyoman Winda Dia Hutami. Yang ketiga, Niputu Adenia Astiari. Kami akan mempresentasikan materi desain pekerjaan. Sub yang pertama yaitu manusia dan sistem kerja. Sistem kerja adalah serangkaian dari beberapa pekerjaan yang berbeda, kemudian dipadukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa guna mencapai keuntungan perusahaan tersendiri. Jadi dalam sistem kerja ini, faktor manusia menjadi salah satu hal yang paling penting dalam melaksanakan sistem kerja ini. Apabila ada mesin, ada alat, modal, tapi tidak ada manusia, mesin dan sistem kerja tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak berjalan dengan lancar. Maka dari itu kinerja manusia ini sangat berperan penting di dalam operasional perusahaan yang menempatkan manusia atau tenaga kerja yang memiliki bakat, berkompetensi, dan memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Dengan adanya kombinasi manusia dalam sistem kerja ini diharapkan dapat menghasilkan sistem kerja yang bersifat konsisten dan juga output yang berkualitas. Selanjutnya yaitu kendala manusia dalam sistem kerja. Seorang manajer operasional membuat banyak keputusan terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh manusia atau tenaga kerja dalam sistem kerja. Yang terutama yang pertama strategi produk. Manusia harus mengetahui apa keahlian mereka, bakat yang mereka miliki, dan juga materi yang akan digunakan dalam proses pembuatan produk. Yang kedua, perbedaan perorangan. Jadi, setiap manusia atau tenaga kerja memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Dan kedua hal tersebut dapat dijadikan sebagai keunggulan mereka tersendiri. Yang ketiga, penjadwalan. Jadi, bauran produk yang ditentukan berdasarkan waktu atau musim dan stabilitas kerjanya masing-masing. Yang keempat, strategi lokasi. Setiap perusahaan yang akan mendirikan lokasi harus mengetahui hal-hal apa saja yang berada di sekitaran lokasi tersebut. Karena apabila keputusan lokasi sudah diambil, itu akan berpengaruh terhadap lingkungan kerja di tempat mereka bekerja. Baik itu terkait dengan iklim, suhu, cahaya, dan kualitas suara yang berada di sekitar lingkungan pekerjaannya. Yang kelima yaitu strategi proses. Jadi setiap manusia itu harus mengetahui prosedur dalam proses pengoperasian teknologi di dalam pabrik tersebut dan juga prosedur keamanan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang terakhir itu strategi tata letak. Jadi manusia harus memiliki kehandalan dan strategi pemeliharaan produk yang baik. Ini sangat dibutuhkan pada tata letak yang berorientasi pada produk yang berkualitas juga. Jadi strategi tata letak ini harus diketahui oleh tenaga kerja, baik itu dalam posisi tetap, proses, sel kerja, dan produk yang dihasilkan dalam suatu perusahaan tersebut. Apabila manusia sudah memiliki kehandalan dan strategi pemeliharaan yang baik, agar dapat menjaga keefektivitasan dan efisiensi dari proses pengolahan sumber daya tersebut. Sub selanjutnya yaitu klasifikasi pekerjaan dan aturan kerja. Klasifikasi pekerjaan ini merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk menentukan dan mengevaluasi tugas, tanggung jawab, serta tingkat tugas secara objektif dan akurat. Di dalam suatu organisasi atau perusahaan, pendekatan yang digunakan yaitu bersifat formal dan terstruktur sesuai dengan nilai gaji dan juga hasil klasifikasi pekerjaannya. Nilai gaji diurutkan dari atas ke bawah ataupun klasifikasi pekerjaan itu sama juga dari bawah ke atas atau sebaliknya. Jadi setiap bidang pekerjaan dan juga jenis pekerjaan itu memiliki klasifikasi pekerjaan yang berbeda-beda. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menentukan siapa yang mengerjakan pekerjaan tersebut, apa yang mereka kerjakan, kapan melakukan pekerjaan tersebut, dan bagaimana kondisi dalam proses pengerjaannya. Jadi, setiap pekerja itu sudah memiliki
tugas dan tanggung jawabnya masing-masing kepada perusahaan. Yang selanjutnya itu aturan kerja. Aturan kerja merupakan sebuah susunan hal-hal yang harus dilakukan atau ditaati oleh pekerja selama operasional perusahaan berjalan. Jadi setiap perusahaan tentunya memiliki peraturan di dalam perusahaannya yang telah ditetapkan dan juga berpedoman pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan adanya aturan kerja, dapat memudahkan tenaga kerja dalam mengetahui apa saja sebenarnya tanggung jawab dan tugasnya masing-masing berdasarkan peranannya dalam perusahaan tersebut. Selain itu, tenaga kerja juga dapat menaati segala norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan adanya klasifikasi pekerjaan dan aturan kerja ini, diharapkan perusahaan akan semakin lebih fleksibel dalam proses penyusunan jadwal kepegawaian, penentuan jadwal kerja, waktu kerja, sehingga akan semakin lebih efisien. Materi selanjutnya yaitu desain pekerjaan atau job design. Jadi definisi dari desain pekerjaan itu sendiri yang merupakan suatu fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang karyawan secara organisasional yang bertujuan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja. Desain pekerjaan juga memiliki tujuan. Yang pertama, efisiensi operasional. Jadi produktivitas dan kualitas pelayanan menjadi hal yang optimal dalam desain pekerjaan ini. Yang kedua, fleksibilitas dalam proses kerja. Fleksibilitas dan kemampuan dalam melaksanakan proses kerja secara horizontal dan juga hierarki. Yang ketiga, minat, tantangan, dan juga prestasi kerja. Setiap tenaga kerja yang sudah ditugaskan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing atau minatnya masing-masing ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi kerjanya di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang keempat itu meningkatkan kerjasama tim. Jadi setiap tim itu memiliki tanggung jawab yang sudah ditetapkan sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan kerjasama dalam tim tersebut. Yang terakhir itu integrasi kebutuhan dan individu dengan organisasi. Jadi dalam integrasi ini terjadinya pembaruan antara kebutuhan individu yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, manfaat desain pekerjaan. Yang pertama, input tenaga kerja. Yang kedua, pelatihan tenaga kerja. Jadi, penugasan-penugasan kerja yang memang sudah disesuaikan dengan keahlian dan keterampilannya masing-masing, di sini lebih diasah dan dikembangkan lagi dengan memberikan pelatihan tenaga kerja. Yang ketiga, jadwal tenaga kerja dan istirahat itu sudah terjadwal dengan baik. Yang keempat, adanya penyesuaian dalam proses penugasan dalam pekerjaan tersebut. Desain pekerjaan ini juga memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu individu. Jadi individu atau manusia ini memiliki tujuan, keahlian, dan keterampilan yang berbeda-beda dalam satu perusahaan atau organisasi. Sehingga dapat ditetapkan sesuai dengan kegiatan-kegiatan kerja di bidangnya masing-masing. Yang kedua, teknologi. Jadi teknologi ini penggunaan alat atau mesin untuk menghasilkan output yang berkualitas. Yang ketiga, biaya. Jadi biaya diperlukan untuk biaya operasional selama melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang keempat, struktur organisasi. Jadi struktur organisasi ini harus bersifat ramping agar dapat melakukan perubahan secara cepat dan mengikuti ketidakpastian globalisasi. Yang kelima, variabel internal. Jadi variabel internal ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dari dalam perusahaan, seperti manajemen perusahaan itu sendiri, tenaga kerjanya, stakeholder, dan serikat pekerjanya. Suatu penempatan seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan orang-orang dengan karakteristik pekerjaannya yang berbeda-beda. Jadi dalam spesialis tenaga kerja ini terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi perusahaan dalam mengukur spesialisasi tenaga kerja. Yang pertama itu penempatan tenaga kerja. Setiap tenaga kerja telah ditempatkan sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, pendidikan, dan keterampilan yang dimilikinya masing-masing. Sehingga setiap tenaga kerja tersebut telah ditambahkan
sesuai dengan keahlian dan keterampilannya masing-masing. Yang kedua itu beban kerja, dapat diartikan sebagai tugas pekerjaan yang harus dikerjakan dan tanggung jawabkan oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Jadi masing-masing tenaga kerja ini sudah memiliki beban kerjanya masing-masing dan harus ditanggungjawabkan kepada pimpinan mereka masing-masing. Yang ketiga itu pembagian pekerjaan. Dalam hal ini sangat diperlukan agar semua tugas yang ada dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya masing-masing. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Winda Diah Utami dengan NIM 01917011014. Materi yang keenam yaitu perluasan pekerjaan. Perluasan pekerjaan merupakan sebuah metode yang digunakan untuk memotivasi karyawan dengan memberikan tugas yang baru yang levelnya lebih tinggi dibandingkan dengan tugas sebelumnya. Perluasan pekerjaan memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari perluasan pekerjaan yang pertama adalah mengurangi kebosanan dalam bekerja. Karena setiap orang ataupun karyawan pasti akan merasakan bosan apabila melakukan pekerjaan yang sama secara terus-menerus. Yang kedua adalah meningkatkan kreativitas bekerja. Dalam hal ini, sesuatu yang dilakukan apabila memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi, maka akan timbul kreativitas untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang akan dilakukannya. Selanjutnya adalah kekurangan dari perluasan pekerjaan. Kekurangan yang pertama adalah menambah beban kerja karyawan. Karyawan juga akan merasakan terbeban karena telah dituntut untuk melakukan pekerjaan yang lebih rumit, bahkan tanpa diberikannya uang insentif. Yang kedua adalah meningkatkan frustasi karyawan. Karyawan akan merasakan frustasi karena telah melakukan pekerjaan yang levelnya lebih rumit, akan tetapi tidak dinaikkan gaji. Yang selanjutnya adalah unsur kejiwaan suatu desain pekerjaan. Unsur kejiwaan dari desain pekerjaan memfokuskan untuk mendesain pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan minimal kejiwaan pekerja. Dalam unsur kejiwaan suatu desain pekerjaan dibagi menjadi 3, yaitu unsur organisasi, unsur lingkungan, dan juga unsur perilaku. Dalam unsur organisasi, dengan adanya efisiensi di dalam pelaksanaan kerja, akan menentukan spesialisasi yang merupakan kunci dalam desain pekerjaan. Yang kedua adalah unsur lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi desain pekerjaan adalah tersedianya tenaga kerja yang potensial. Yang ketiga adalah unsur perilaku. Dalam unsur perilaku dijelaskan menjadi 4 bagian, yaitu otonomi bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Yang kedua, variasi merupakan pemerkayaan pekerjaan yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan. Yang ketiga, identitas tugas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas. Yang keempat, umpan balik terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya adalah kelompok kerja mandiri. Tim yang mandiri adalah suatu tim yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan umumnya. Berikut merupakan beberapa keterbatasan dalam memperluas desain pekerjaan. Yang pertama adalah modal yang tinggi. Karena dari adanya perluasan pekerjaan akan membutuhkan biaya modal dan fasilitas yang lebih. Yang kedua adalah perbedaan individual, karena masih banyak juga individu yang tidak suka melakukan pekerjaan yang rumit. Yang ketiga adalah tingkat upah yang lebih tinggi, karena memperluas desain pekerjaan tentunya membutuhkan upah yang lebih tinggi. Yang keempat, sekumpulan tenaga kerja lebih kecil, karena dalam perluasan pekerjaan pastinya akan
memerlukan keahlian lebih dan juga akan lebih banyak menerima tanggung jawab sehingga perlu adanya peningkatan persyaratan. Yang kelima adalah membutuhkan biaya pelatihan yang lebih tinggi karena dari adanya perluasan pekerjaan membutuhkan beberapa pelatihan sehingga harus menyediakan anggaran pelatihan. Motivasi dan sistem insentif. Variasi dari pembagian bonus kepada karyawan merupakan pembagian keuntungan atas suatu kerja keras yang dilakukan oleh karyawan tertentu kepada perusahaan. Dalam motivasi dan sistem insentif dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah insentif moneter dan juga insentif non-moneter. Insentif moneter ini merupakan sebuah bonus yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk uang dan juga dalam semua bentuk yang mencangkup dalam bentuk fisik. Yang kedua adalah insentif non-moneter. Dalam insentif non-moneter ini, seorang manajer akan memenuhi kebutuhan psikologis karyawannya. Beberapa bentuk insentif non-moneter. Yang pertama adalah keamanan dan keselamatan dalam bekerja. Dalam hal ini memiliki pengertian bahwa sebuah perusahaan tentunya harus menjamin keselamatan karyawannya dalam bekerja. Yang kedua adalah pujian atau pengakuan. Terkadang, sebuah pujian akan memiliki arti yang sangat besar untuk karyawan. Dalam hal ini, banyak karyawan akan lebih banyak menanggapi pujian dan akan berusaha memberikan yang terbaik untuk perusahaannya. Yang ketiga adalah skema saran. Dalam pengertian ini merupakan tindakan suatu perusahaan untuk menerima saran karyawannya, sehingga perusahaan akan mengetahui keluhan karyawan dan dari skema saran yang diberikan melalui kotak saran, atau perusahaan akan menanyakan secara langsung mengenai keluhan apa saja yang dialami oleh karyawannya. Nah, dalam ada dua jenis insentif. Yang pertama adalah insentif positif yang disebut dengan reward dan insentif negatif yang disebut dengan punishment. Insentif positif ataupun reward yaitu sebuah hadiah yang diberikan kepada karyawan atas kerja keras yang telah diberikan kepada perusahaannya. Insentif negatif atau punishment yaitu sebuah yaitu pada insentif negatif ini didapatkan adalah sebuah teguran ataupun beberapa sanksi atas kesalahan yang dilakukannya. Tujuan dari memberikan punishment ini adalah agar karyawan yang melakukan kesalahan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama dan juga tidak merugikan suatu perusahaan. Yang terakhir adalah ergonomi dan metode kerja. Ergonomi berarti sebuah aturan yang berhubungan dengan bekerja. Pelaksanaan dari ergonomi di tempat bekerja yaitu dimulai dari yang paling sederhana, yang bertujuan untuk mencegah suatu penyakit akibat bekerja. Contohnya saja, pada saat bekerja, tentunya akan memperhatikan kenyamanan seperti kenyamanan tempat duduk ataupun pencahayaan di dalam ruangan bekerja, agar kita mampu bekerja dengan baik dan tidak mudah lelah. Baik, sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator kepada saya selaku penyaji. Di sini saya akan menyampaikan materi ke-11 mengenai standar tenaga kerja dan pengukuran kerja. Standar tenaga kerja atau labor standard adalah jumlah waktu yang harus digunakan untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bawah kondisi kerja normal. Standar pekerja modern ini diawali dengan penelitian yang dilakukan oleh Frederick Taylor dan Frank Gilbert dan Lillian Gilbert di awal abad ke-20. Saat itu, sebagian pekerjaan dikerjakan secara manual yang mengakibatkan tingginya porsi pekerja dalam suatu produk.
Manajemen operasional yang efektif memerlukan standar yang membantu perusahaan dalam menetapkan proporsi barang dari setiap barang yang diproduksi atau biaya pekerja. Kebutuhan staf atau berapa banyak orang yang dibutuhkan dalam produksi barang yang dibutuhkan. Perkiraan biaya dan waktu sebelum produksi dilaksanakan, atau untuk mengambil beragam keputusan dari perkiraan biaya hingga keputusan yang membuat sendiri atau membeli. Jumlah kru dan keseimbangan pekerjaan. Siapa mengerjakan apa dalam suatu aktivitas kelompok atau pada satu lini produksi. Tingkat produksi yang diharapkan, sehingga baik manajer dan pekerja tahu apa saja yang termasuk dalam satu hari kerja normal. Dasar perencanaan insentif pekerja. Apa yang menjadi acuan untuk memberikan insentif yang tepat? Efisiensi karyawan dari pengawasan. Sebuah standar diperlukan untuk mengetahui apa yang digunakan dalam penentuan efisiensi. Pengukuran kerja atau work measurement adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan menentukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Teknik pengukuran kerja dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi prestasi kerja. Hal ini dilakukan dengan membandingkan keluaran aktual dalam suatu periode waktu dengan keluaran standar yang ditentukan dari pengukuran kerja. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja. Untuk suatu tingkat keluaran tertentu di masa datang, ukuran kerja dapat digunakan untuk menentukan berapa banyak masukan tenaga kerja yang diperlukan. Yang ketiga, menentukan kapasitas yang tersedia. Untuk suatu tingkatan tenaga kerja dan ketersediaan peralatan tertentu, standar pengukuran kerja dapat digunakan untuk memproyeksikan kapasitas yang tersedia. Yang keempat, menentukan harga atau biaya dari suatu produk. Standar tenaga kerja yang diperoleh melalui pengukuran kerja adalah salah satu unsur dari sistem penetapan harga pokok atau harga jual. Membandingkan metode kerja. Apabila metode yang berbeda untuk suatu pekerjaan yang sedang dipertimbangkan, pengukuran kerja dapat memberikan dasar untuk melakukan perbandingan ekonomis atas metode-metode tersebut. Yang keenam, mempermudah penjadwalan operasi. Salah satu masukan data bagi semua sistem penjadwalan adalah taksiran waktu bagi kegiatan kerja. Ketujuh, membentuk insentif upah. Dengan insentif upah, para pekerja menerima lebih banyak untuk keluaran yang lebih banyak. Materi ke-12 mengenai pengalaman masa lalu. Standar pekerja dapat diperkirakan berdasarkan pengalaman masa lalu atau historical experience, yaitu berapa jam waktu yang diperlukan pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan. Standar masa lalu biasanya didapatkan dari kartu kerja produksi atau dari data produksi. Walaupun demikian, standar ini tidak objektif karena kita tidak mengetahui keakuratannya, apakah mereka mencerminkan kecepatan kerja yang layak atau buruk, dan apakah yang tidak biasa terjadi sudah dimasukkan dalam perhitungan. Karena variabel ini tidak diketahui, penggunaan teknik ini tidak dianjurkan. Materi ke-13 mengenai studi waktu.
Prosedur studi waktu menggunakan sampel kinerja seorang pekerja dan menggunakannya sebagai standar. Pengambilan studi waktu ini diperkenalkan pertama kali oleh Frederick W. Taylor pada tahun 1881. Contoh soal studi waktu yaitu studi waktu dari sebuah operasi pekerjaan menghasilkan waktu siklus pengamatan rata-rata sebesar 4 menit. Dari sini kita ketahui bahwa waktu siklus pengamatan rata-ratanya ada sebesar 4 menit. Analisis memberikan peringkat pekerja yang diamati sebesar 85%. Hal ini berarti pekerja memiliki kinerja 85% dari kinerja normal di saat penelitian dibuat. Jadi kita ketahui bahwa faktor peringkat sebesar 85%. Perusahaan menggunakan faktor kelonggaran sebesar 13%. Jadi kita ketahui bahwa faktor kelonggarannya sebesar 13%. Kemudian hitunglah waktu standar. Yang pertama, menghitung waktu normal. Waktu normal didapatkan dengan mengalihkan waktu siklus pengamatan rata-rata dengan faktor peringkat. Sama dengan 4,0 dikali 0,85, hasilnya 3,4 menit. Kemudian menghitung waktu standar. Waktu standar ini didapatkan dengan membagi waktu normal dalam kurung atau dibagi dengan 1 min faktor kelonggaran. Jadi hasilnya 3,4 dibagi dalam kurung 1 kurang 0,13 sama dengan 3,4 dibagi 0,87. Hasilnya 3,9 menit. Materi ke-14 mengenai standar waktu. Standar waktu yang telah ditetapkan merupakan perkembangan dari gerakan dasar yang disebut dengan Terblick. Istilah Terblick ini ditemukan oleh Frank Gilbert. Terblick mencakup aktivitas seperti memilih atau select, mengambil atau grabs, mengarahkan atau position, merakit atau assemble, menjangkau atau research, memegang atau hold, beristirahat atau rest, dan meneliti atau inspect. Standar waktu yang telah ditentukan yang paling umum adalah metode pengukuran waktu atau Method Time Measurement atau MTM yang merupakan produk dari MTN Association. Materi ke-15 mengenai sampel kerja. Pengambilan sampel kerja memperkirakan presentasi waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja pada beragam pekerjaannya. Formula untuk memberikan ukuran sampel pada tingkat keyakinan dan ketepatan yang diinginkan adalah N sama dengan Z kuadrat dikali P dalam kurung 1 min P dibagi H kuadrat, di mana N ini adalah ukuran sampel yang dibutuhkan. Z adalah deviasi normal standar untuk tingkat kepercayaan yang diinginkan. Z sama dengan 1 untuk tingkat kepercayaan 68%, Z sama dengan 2 untuk tingkat kepercayaan 95,45%, Z sama dengan 3 untuk tingkat kepercayaan 99,73%, dan P sama dengan nilai perkiraan proporsi sampel atau waktu kerja operator yang diamati apakah sedang sibuk ataukah sedang menganggur, serta H sama dengan tingkat kesalahan yang dapat diterima dalam presentasi. Fokus pada pengambilan sampel kerja adalah untuk menentukan bagaimana pekerja menghabiskan waktu
waktu mereka di antara beragam aktivitas yang dilakukannya. Hal ini dapat dicapai dengan menetapkan presentasi waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja pada aktivitas-aktivitas yang ada daripada sejumlah waktu tertentu yang dihabiskan untuk tugas tertentu. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terjadi salah kata. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, dan salam harmoni.